Yang positif ya. Iya. Yang positif why not? Gue sih setuju. Iya. Iya, udah dimulai dimasukin anak-anak nakal aja ke tentara aja gue setuju. Iya, setuju tuh. Setuju saya kalau KPAI bilang oh begini. Ya coba urus satu-satu, coba Anda urus satu-satu. KPAI ditegur sama Deddy Corbuzier, boks ya. KDM memberikan solusi dengan bahwa anak itu ke barak, dididik disiplin, dididik kompak, dididik kebersamaan, attitude-nya diubah. Ini sebenarnya adalah shock terapi untuk mengingatkan bahwa KPAI lo yang salah. Loh. Banyak anak-anak jalanan yang dizolimi, jadi pengemis dan segala macam itu kalian nggak urusin. Ini juga salah Komnas HAM. Ini juga salah sistem pendidikan. Jadi ini sistem yang akut ini kalian terus menentang dengan cara dibarakkan. Terus apa solusinya? Solusinya mana? Jangan bacot doang. Oh, cuman pengawasan doang. Tuh kan, gue bilang juga apa? Berarti nih ya, yang harus dikaji ulang, yang harus dievaluasi ulang adalah keberadaan KPAI kan? di Indonesia. Kalau memang dirasa sudah tidak berguna, lebih baik sadar diri, introspeksi diri, balik kanan, bubar jalan. Ngapain ngabisin anggaran? Acang betul aja itu bapak-bapak DPR yang bilang Kang Deddy Mulyadi Gubernur Lambetura. Hah? Itu bapak siapa? Kayak bilang Kang Deddy Mulyadi Gubernur Lambetura. Emang Kang Deddy Mulyadi ngegosipin siapa? Hah? Kalau dari cara mulutnya ngomong ya, itu lebih Lambetura si bapak DPR yang tadi tuh, dari gaya ngomong mulutnya tuh kayak ibu-ibu yang lagi ngegosip. Kalau itu bapak DPR. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi semuanya para pemirsa yang budiman, yang ganteng, yang cantik, dan seter membahenol. Gimana kabar teman-teman ya? Semoga kalian tuh selalu pada sehat dan semoga rezeki kalian selalu bertambah. Guys, topik kali ini mungkin bisa terbilang lumayan rada diaduk-aduk nih ya. Kenapa? Karena kita tahu semua kebijakan Deddy Mulyadi itu selalu saja menjadi untuk para politikus dan pengamat di luar sana itu kayaknya tuh kerjanya kayak ngeritik aja gitu. Padahal kalau kita tahu semua bahwa yang namanya seorang pemimpin itu harus melahirkan beberapa terobosan yang dianggapnya itu memberikan solusi dan tidak hanya teori. Ya, dan terbukti semua kebijakan Deddy Mulyadi atau terobosannya sebagai seorang kepala daerah atau gubernur itu sudah direalisasikan. Menurut gua dari semuanya langsung direalisasikan. Nggak hanya omong-omong atau ngomong bacot doang gitu ya. Diselesaikan secara kerja nyata. Nah, tetapi sampai saat ini justru ya banyak orang yang malah bertentangan. Salah satunya adalah banyak media, ada Tempo. Nah, nanti juga akan kita bahas netizen tentang bahas Tempo. Kemudian juga KPAI sampai saat ini juga masih mengomentari dan mengkritik kebijakan Deddy Mulyadi. Kita nanti akan bahas itu teman-teman. Terkait tentang Gubernur Lambetura lah, KPAI lah, Tempo lah, semuanya akan kita jadikan satu. Dan gue persembahkan untuk kalian semuanya. Langsung aja kita gas. Kita menuju TKP and play. Ada banyak orang mengkritik KDM dengan program barak, anak-anak dibarakkan. Tapi gini deh, sebenarnya ini dosa siapa sih? Banyaknya anak nakal, banyaknya anak menjadi preman, banyaknya anak-anak yang menggunakan narkoba, banyaknya anak-anak yang saat ini melawan orang tua, kecanduan sama games online dan lain sebagainya. Ini salah siapa? Salah KPAI kah? Salah Komnas HAM kah? Salah guru kah? Salah sistem pendidikan kah? Salah pejabatnya kah? Dan sampai saat ini apa solusinya? KDM memberikan solusi dengan bahwa anak itu ke barak, dididik disiplin, dididik kompak, dididik kebersamaan, attitude-nya diubah. Ini sebenarnya adalah shock terapi untuk mengingatkan bahwa KPAI lo yang salah. Banyak anak-anak jalanan yang dizolimi, jadi pengemis dan segala macam itu kalian nggak urusin. Ini juga salah Komnas HAM. Ini juga salah sistem pendidikan. Jadi ini sistem yang akut ini kalian terus menentang dengan cara dibarakkan. Terus apa solusinya? Gitu ya. Saran teman-teman deh, komen apa selain dibarak, atau emang bagus barak ya udah promosiin aja. Karena apa yang dilakukan KDM bukan karena penyebabnya, tapi dia adalah solusinya. Tapi sekali lagi ini fair kalau Anda yang menjelaskan. Kira-kira saran apa lagi sih selain dibarakan, atau sekali lagi hanya dibarak solusinya? Ditunggu komennya. Nah akhirnya sekarang gini teman-teman ya, kayak KPAI, Komnas HAM, dan mungkin beberapa politikus ya, anggota dewan dan pejabat elit mungkin yang selalu mengkritik mengenai kebijakan Deddy Mulyadi mengenai barak militer ini, karena isunya udah isu
kemana-mana ya gitu, udah nasional gitu ya. Kan cuma Deddy Mulyadi ya yang sudah menantang gitu. Ayo, mana solusinya gitu. Giliran ditanya begitu tuh mereka tuh nggak bisa jawab sebetulnya. Nah sekarang giliran netizen. Deddy Mulyadi kebijakannya ini salah. Ayo solusinya mana? Jangan bacot doang. Siswa nakal masuk barak militer, pulang-pulang jadi disiplin. Oke. Ngerasa nakal, mau ikutan program ini juga nggak? Gas. Ini sih program keren banget ya di Jawa Barat. Kemarin Selasa tanggal 20 Mei 2025 ratusan siswa baru aja selesai digembleng di barak militer ya, dikumpulin di Gedung Sate Bandung. Mereka tuh semua ikut parade atau semacam defile pasukan gitu loh. Dan itu adalah penutup masa pelatihan mereka. Suasananya haru banget. Bayangin aja, para orang tua yang udah nungguin langsung lari nyamperin anak-anak mereka, meluk, haru, nangis. Aduh, bahkan banyak yang langsung sujud syukur karena udah berhasil ngelewatin pelatihan ini. Kelihatan banget loh di muka-muka mereka tuh rasanya lega dan bangga. Katanya di sana banyak banget mereka dapat pelajaran soal kedisiplinan. Ya bisa jadi disiplin gitulah, lebih teratur makan, tidur, sholat 5 waktu, terus bisa ketemu banyak teman-teman dari banyak kota. Udah dapat pelajaran kedisiplinan, dapat teman baru pula. Para siswa ini sendiri baru aja selesai ikut program namanya Gapura Pancawaluya. Ini kan program yang digagas sama Gubernur Jawa Barat ya, Kang Deddy Mulyadi. Jadi selama kurang lebih 20 hari mereka digembleng di Dodik Bela Negara Rindam 3 atau Siliwangi. Lumayan lama juga ya. Kang Deddy sih optimis kalau kedepannya Jawa Barat bisa melahirkan generasi muda yang hebat. Bahkan para bupati sama wali kota juga udah banyak yang mulai ngedukung dan ambil bagian loh. Ini program yang efektif banget buat menanamkan nilai-nilai kedisiplinan dan tanggung jawab remaja. Gimana nih menurut kamu? Setuju nggak dengan program ini? Jadi gimana? Semua ikut pelatihan kedisiplinan aja apa gimana nih? Iya. Sekalian ketua KPAI-nya itu suruh ikut barak militer tuh ya. Orang tua itu kan ada yang positif ya. Iya. Yang positif, why not? Gue sih setuju. Iya. Iya, jadi mulai dimasukin anak-anak nakal aja ke tentara aja gue setuju. Iya, setuju tuh. Setuju saya kalau KPAI bilang oh begini. Ya coba urus satu-satu, coba Anda urus satu-satu. KPAI ditantang Deddy Corbuzier. Ayo, jangan cuman komentar doang, kasih solusi kagak. Giliran anak-anak banyak yang ngemis-ngemis jalan, lu nggak pernah tanggung jawab lu. Orang nggak ada kebijakan yang bagus. Ini solusi dukung dong. Kalau nggak didukung ya gimana kek gitu ya? Mana? Master, tuh KPAI ditegur sama Deddy Corbuzier, boks ya. Dengerin sekali lagi nih. Positif ya. Iya. Yang positif, why not? Gue sih setuju. Iya. Iya, dari mulai dimasukin anak-anak nakal aja ke tentara aja gue setuju. Gue setuju. Setuju tuh. Setuju saya kalau KPAI bilang oh begini. Ya coba urus satu-satu, coba Anda urus satu-satu. Urus satu-satu. Ribet. Tapi keren menurut gue. Orang tua itu kan ditantang sama Deddy Corbuzier KPAI. Kali ini gue setuju sama Mamang Corbuzier. Apa jadinya kalau tempat pelatihan ala militer justru bisa ngalahin sekolah biasa ya teman-teman. Hari Kebangkitan Nasional 2025 kemarin di Jawa Barat jadi sorotan publik, bukan karena pidato atau tamu undangannya, tapi karena yang ngibarin bendera itu bukan paskibraka biasa. Mereka adalah 3 siswa dari pelatihan kebangsaan ala militer Deddy Mulyadi di Lembang. Padahal mereka cuma butuh 18 hari digembleng di sana, tapi hasilnya luar biasa, disiplin, percaya diri, dan rapih teman-teman. Sampai Gubernur Deddy Mulyadi juga ngasih bonus 25 juta buat masing-masing siswa. Para pelatih juga dapat 50 juta rupiah. Tapi ini bukan cuma soal duit teman-teman. Ini soal pertanyaan yang lebih dalam. Kenapa tempat kayak gini bisa bikin anak berubah dalam waktu singkat? Sementara sekolah formal butuh bertahun-tahun, tapi sering nggak ngaruh ke karakter kan? Ya, di pelatihan ala militer Deddy Mulyadi ini semuanya jelas sebenarnya. Setelah gue perhatikan dari waktu yang teratur, tugas nyata, fokus dibentuk lewat kebiasaan, bukan sekedar hafalin teori kayak di ruang kelas. Dan ini nunjukin, kadang yang kita butuhin itu bukan pelajaran rumit, tapi pengalaman yang ngubah pola pikir kita. Masalahnya itu kan sekarang adalah kenapa sistem pendidikan nasional kita nggak bisa kayak gini. Apakah kita terlalu sibuk ngejar nilai ujian sampai lupa ngajarin cara hidup? Mungkin kita nggak semua harus masuk barak, tapi sekolah-sekolah kita harus mulai belajar teman-teman. Belajar kalau karakter itu bisa dibentuk dalam 14 hari aja. Kenapa sekolah 12 tahun malah sering nggak ngaruh? Gimana? Coba silakan pendapat, drop komen tentang ini teman-teman. Ya udah jelas sih evaluasi pendidikan, bener kata Deddy Mulyadi. Ada yang nonton nggak Hari Kebangkitan Nasional di Jawa Barat oleh Gubernur Jawa Barat kita Bapak Aing? Coba
aku notice sama pengibar benderanya. Saya pikir pengibar benderanya itu adalah dari pasukan Paskibraka. Banyak yang kagum 3 orang itu pengibar bendera. Ternyata itu siswa-siswa yang di barak militer ya. Mereka belajar cuma 18 hari untuk belajar mengibarkan bendera. Itu hebat banget ya. Jadi makanya yang komen-komen nyinyir, mereka itu dimanusiakan di sana ya. Jadi diajarkan baris berbaris, disiplin ya. Itu keren banget sih di sana. Makanya yang komen-komen yang gak jelas ya stop ya. Mereka tuh dimanusiakan. Kapan lagi mereka bisa mengibarkan bendera di muka umum dengan pejabat-pejabat yang hebat ya. Biasanya kan pasukan Paskibraka ini anak-anak barak militer juga mampu dan bisa dididik seperti itu. Cuma 18 hari sayang. 18 hari mereka belajar langsung bisa dengan sempurna mengibarkan bendera. Nggak bangga tuh orang tuanya. Saya sampai sedih tau gak? Kang Deddy nuhun pisan ya Kang Deddy. Makanya komen-komen stop deh. Ada yang sampai nangis anjir. Menteri PPA sebut barak militer jadi inovasi kepala daerah dalam pembinaan anak. Tuh, Menteri PPA nih. Iya. Efektif atau tidaknya perlu ada evaluasi. Ini kan sebuah inisiasi baru dari Pak Deddy Mulyadi. Ini menurut saya bagus-bagus saja gitu ya. Oke saja, karena setiap pimpinan daerah kan punya inovasi. Menurut Kang Deddy, Jawa Barat ini harus begini caranya. Ya sudah, dilakukan gitu ya. Kalau kami hanya memastikan saja bahwa hak anak terpenuhi, anak juga terlindungi dari hal-hal yang mesti kekerasan dan sebagainya. Karena ternyata banyak orang tua juga yang senang ketika anaknya dilatih, karena orang tuanya mungkin udah sanggup membina, mengasuh anak-anaknya. Jadi kita tidak bisa menjudge bahwa ini tidak baik, enggak juga. Kita akan melihat, kalau kami posisi sebagai kementerian kami, selama ini menghasilkan sesuatu yang positif dan menjadi salah satu solusi bagaimana anak-anak kita akhirnya menjadi lebih baik, kenapa tidak untuk dilanjutkan? Ini baru namanya menteri ya. Ini kan menteri PPA ya. Gua nggak tahu artinya apa guys. Ya gue dangkal ya. Kata Rocky Gerung mah gue dangkal gitu. Ya apa? Emang gue mah SD ya. Sekolahnya cuma SD doang. Menteri PPP, P-nya 3 kali, A gitu ya. Bukan KPAI. Kalau KPAI mau udah di warning sama Deddy Corbuzier. Ini biasanya kalau orang-orang yang berstatement seperti ini biasanya tuh ngelihat langsung ke lapangan, ngelihat langsung siswanya, ngelihat langsung orang tuanya gitu. Yang artinya mereka tuh nggak ngamatin dari jauh. Karena gue pernah ngelihat dia ada di wawancara juga sih pada saat acara upacara itu ya, Hari Kebangkitan Nasional itu. Ini baru bener nih PPA nih. KPAI mah ketahu, gue bingung itu lembaga yang satu itu tuh ngamatin doang. Ampun gue. KPAI balas kritikan Deddy Mulyadi soal urus anak bermasalah. Tugas kami mengawasi. Izin pimpinan, saya mau ngelamar jadi pegawai KPAI. Enak banget kerjanya ngawasi doang gitu. Itu yang di lampu merah diawasin. Kasih komentar itu. Lampu merah banyak banget itu. Anak-anak kecil itu. Orang tuanya mah pada duduk itu di lampu merah. Kita kadang kalau lewat ya, kalau lagi ada rezeki ngasih gitu. Maksudnya sebenarnya kasihan ke anaknya gitu ya. Cuman kadang-kadang kita ketika ngeliat orang tuanya, mohon maaf gitu, gue rasuti yang begini. Itu KPAI kemana? Saya sudah sampaikan berulang kali tugas kami melakukan pengawasan jangankan untuk anak ratusan orang yang dilakukan berbagai cara, berbagai metode, berbagai program gitu. Satu orang anak pun akan direspon oleh KPAI. Respon doang. Bapak Prabowo kayaknya ini sudah saatnya ya untuk efisiensi. Ini momen yang pas ya. Lembaga-lembaga yang menurut gue tuh nggak ada impact yang mohon maaf. Ini rasanya kita sebagai masyarakat boleh ya. Sebuah lembaga yang dibuat oleh pemerintah, kemudian itu kan pasti ada tugasnya tuh ya. Kalau cuman tugasnya ngawasin doang, ya ngawasin nih, ada yang terlantar diawasin. Coba, maksud gue tuh itu tuh. Kalau cuman ngawas kayak gitu, ini momen yang pas Pak Prabowo. Efisiensi, lembaga yang gak terlalu penting. Kata Deddy Mulyadi mah pernah kan satunya, bubarkan saja lembaga itu.
cuman pengawasan doang. Tuh kan, gue bilang juga apa? Berarti nih ya, yang harus dikaji ulang, yang harus dievaluasi ulang adalah keberadaan KPAI kan? di Indonesia. Tolong nih ya buat para ahli, kaji ulang, evaluasi ulang keberadaan KPAI di Indonesia. Berguna apa enggak nih KPAI di Indonesia? Iya. Kalau memang dirasa sudah tidak berguna, lebih baik sadar diri, introspeksi diri, balik kanan, bubar jalan. Ngapain ngabisin anggaran cuman untuk menghidupi lembaga-lembaga yang nggak berguna? Bener gak sih? Bener. Iya, maksudnya gimana ya? Ini kan momen yang pas buat efisiensi kan menurut gue. Diawasin doang gitu. Ya elah digaji begitu. Maaf. Impact dari barak militer segala macam kebijakan Deddy Mulyadi kan udah larinya kemana-mana ya. Termasuk yang kemarin juga ya kan ada anggota DPR RI. Komisi 10 ya. Itu diulik netizen loh. Mulyadi alias KDM dasar Gubernur Lambe Turah. Salam APBN, ambil positif, buang negatif, tonton videonya sampai habis. Buat kalian yang nggak tahu, tonton dulu videonya. Kang Deddy Mulyadi dikatain Gubernur Lambe Turah sama fraksi DPR PKB. Yang terakhir tentu saja ingin saya sampaikan, dan ini sangat mengerikan. Kalau Pak Deddy Mulyadi, siapa gubernur ini? Gubernur yang sangat Lambe Turah, itu macam-macam. Lambe Turah ini bisa ada dua makna ya. Makna yang pertama, Lambe Turah itu adalah akun gosip yang populer, yang besar gitu ya di sosial media. Lambe Turah itu benar-benar populer dan membahas gosip ya. Ini kalau dari sini emang Kang Deddy Mulyadi itu ngegosipin apa, suka gosip apa. Makna Lambe Turah yang kedua adalah lambe itu artinya mulut, turah itu artinya berlebihan. Jadi Lambe Turah itu bisa diartikan sebagai mulut yang berlebihan atau bibir yang berlebihan. Video Bapak DPR tadi ya, Gubernur Lambe Turah langsung dikasih tanggapan sama Kang Deddy Mulyadinya langsung nih videonya yang ini. Terus petingginya diberi gelar naon di wae cenah aing anu mere gelar deui anggota DPR tadi. Ka aing nyebutkeun Gubernur Lambe Turah. Keun bae aing mah disebut Gubernur Lambe Turah ge. Da rata-rata jelema sok hayang asup ka Lambe Turah. Bener tak? Nek diberes gelar gubernur naon wae ge teu penting. Nu penting mah naon nu dijanjikeun ka rakyat diwujudkeun. Gubernur konten udah, gubernur pencitraan udah, gubernur Lambe Turah udah. Apa lagi nih habis ini? Apa lagi? Masih 4 tahun lebih lagi nih Kang Deddy nih. Masih 4 tahun lagi. Apa lagi coba gelarnya? Acam betul aja ya. Itu bapak-bapak DPR yang bilang Kang Deddy Mulyadi Gubernur Lambe Turah. Hah? Itu bapak siapa? Kayak bilang Kang Deddy Mulyadi Gubernur Lambe Turah. Emang Kang Deddy Mulyadi ngegosipin siapa? Hah? Kalau dari cara mulutnya ngomong ya, itu lebih Lambe Turah si bapak DPR yang tadi tuh, dari gaya ngomong mulutnya tuh kayak ibu-ibu yang lagi ngegosip. Kalau itu bapak DPR sekedar mengkritik Kang Deddy Mulyadi ya nggak apa-apa kan ya. Kan tinggal bilang Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi tidak mengirim perwakilan Jawa Barat ke NTB, ke Kormi NTB, tidak mengirimkan perwakilan Kormi Jawa Barat ke NTB. Ya nggak apa-apa kalau mengkritik. Tapi ada buntutnya, Kang Deddy Mulyadi dibilang Gubernur Lambe Turah, dibilang Gubernur naif dan segala macamnya. Ih, macam betul aja nih Bapak DPR yang terhormat inilah. Padahal ya itu Bapak DPR, fraksi PKB itu lagi nyinyirin Kang Deddy Mulyadi di rapat itu tuh. Itu dia yang lagi nyinyir, berarti yang Lambe Turah sape? Coba sape? Kenapa sih Bapak DPR itu malah... Pokoknya Lambe Turahnya sama dia. Kang Deddy Mulyadi dibilang Gubernur Lambe Turah, bukan gosip. Ini anggota DPR yang ngomong macam betul aja, macam beres ya kerjanya. Kalau Pak Deddy Mulyadi, siapa gubernur ini? Gubernur yang sana Lambe Turah, itu macam-macam. Masa dia bisa mengungkosi anak untuk dididik di Kodam Siliwangi, tapi untuk utusan Kormi ke NTB tidak mampu melakukan itu. Naif sekali gubernur ini kalau begitu, sangat naif. Karenanya kita gugat di forum ini, Pak Deddy, silahkan utus Kormi Jawa Barat ke NTB. Macam betul aja Pak Andi, anggota DPR yang terhormat fraksi PKB. Ya, dia bilang Kang Deddy Mulyadi itu Gubernur Lambe Turah. Apa maksud kawan ini? Kalau sekedar mengkritik ya sah-sah saja, ya kan Kang Deddy Mulyadi ya kan dikritik karena tidak kirim perwakilan Jawa Barat ke NTB, ya kan mengenai Kormi. Ya itu silakan. Tapi ngapain nyinyir gitu sampai personal, dibilang Lambe Turah. Lambe Turah tuh aku sampai cek di Google ya, itu artinya tukang gosip. Lah, emang KDM tukang gosip? Lah emang Anda di forum besar itu ngapain nggak ngegosipin Kang Deddy Mulyadi bilang Lambe Turah? Hah? Tapi lucu ya, mungkin saking bagusnya Kang Deddy, terobosannya luar biasa, dan apa-apa tentang Kang Deddy itu semua viral karena programnya yang luar biasa. Jadi banyak yang mau numpang tenar, numpang terkenal gitu.
banyak banget loh ya nyinyiran orang ya. Contohnya Kang Deddy Mulyadi dibilang gubernur konten, gubernur one man show, gubernur pencitraan, Mulyono jilid 2 katanya lagi tuh. Udah banyak ada banget yang gelarnya. bilang ini nih ya, Pak Andi anggota DPR yang terhormat, yang the best ini. Gubernur Lambe Tura apa maksudnya coba? Ya kan? Tapi ya semakin jelas bahwa apa? Cemburu banget gitu kan, cemburu pengen juga kayak Kang Deddy viralnya gitu. Padahal yang nyinyirin Kang Deddy Mulyadi itu belum tentu kerjanya lebih bagus, jauh lah kayak macam langit dan bumi. Jadi Kang Ded abaikan saja, anggap aja angin lalu. Memang angin ini ada dua, ya kan? Angin yang harum, udara yang segar, yang positif ini. Nah ini angin yang harum. Angin yang bau, biasa kita makan jengkol ya, bunyi. Jadi apa? Aduh, ampun ya. Iya, kan gua kemarin udah ngebahas ya mengenai Gubernur Lambe Tura itu ya guys ya. Kayaknya apa ya? Kok pejabat ya sekelas itu kan dewan yang menurut gua kan DPR RI kan udah kelasnya beda banget gitu ya. Gua aja juga gede gitu. Maksud gua di tempat forum kayak gitu kok ngomongnya kayak gitu nggak pantas banget sebagai seorang pejabat sih. Tapi udah dibahas lah, terserah kalian mau suka atau enggak ya. Gua kemarin juga lumayan kritik pedes juga gitu ya. Nggak pantas gitu cuy. Kadang-kadang kita yang sekolah SD doang nih, gua SD doang jujur gua mah. Ya. Artinya kalau mau ngomong aja kalau nggak ini ya pakai hati-hati gitu ya. Itu pejabat loh cuy. Banget ya. Ya udahlah, pokoknya terserah kalian mau ngomong kayak gimana. Cuma yang jelas mah gue lagi seneng banget kenapa KPAI itu di warning sama Deddy Corbuzier. Oke guys, gitu aja. Terima kasih banyak buat kalian yang udah mampir. Mohon maaf kalau kata salah. Saya undur diri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye bye.